Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Malung dogoatmu bunga sonang rundiki goan wido senjataku dopa akamu suwi goani tuhaki olang nido endeki goani Yesus hidup manggung roh hati. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul atau Ulaun Apostel pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alainin nasi Petrus ma, anggo perak dohot sere, dang adong diau. Alain adong diau, hulehom matuho. Marhite-hite gorni Yesus Kristus, nasian Nazareti, mardalani maho. Demikian firman Tuhan. Amanginang, kisah ini menceritakan tentang perjalanan Rasul Petrus ke Bait Suci yang kemudian bertemu dengan orang-orang lumpuh yang memanggil mereka kemudian berkata, lihatlah kami, begitu. Kata-kata mereka itu sebenarnya adalah untuk menggugah hati orang-orang yang lewat, untuk mengasihani mereka, lalu memberikan sumbangan, memberikan sedekah kepada mereka. Itu yang mereka harapkan. Jadi setiap orang yang lewat, mereka minta sedekah. Setiap orang yang lewat, mereka minta sedekah. Tapi sebagaimana kita ketahui, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, mereka tidak membawa kas lebih. Dan seperti itulah yang Rasul Petrus lakukan juga. Kita ketahui bahwa mereka tidak membawa kas lebih selalu, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pernah ada satu kejadian di mana mereka punya lebih, kemudian Yudas Iskariot sebagai bendahara mempertanyakannya, lalu Yesus suruh kasihlah ke orang-orang membutuhkan. Itu yang saya maksudkan. Nah, jadi ketika Rasul Petrus ternyata Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang ini minta sedekah, tapi dia tidak bawa apa-apapun. Dan dia memang tidak punya begitu uang atau recehan tersebut. Lalu ini yang dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ternyata lebih daripada orang yang diminta, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh orang yang meminta-minta tadi, Petrus dalam nama Yesus memberikan lebih. Dia memberikan kesembuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, Amanginang? Yang pertama adalah dari sudut pandang si orang lumpuh. Terkadang, yakinlah, percayalah, bahwa yang kita minta tidak selalu diberikan oleh Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, lebih daripada itu, apa yang kita butuhkan, sudah Dia berikan. Orang lumpuh tadi mungkin akan kesal karena tetap saja aku butuh uang untuk makan, misalnya seperti itu. Ya dia butuh uang untuk makan atau untuk hal lainnya begitu. Tapi dia tidak diberikan itu oleh Yesus Kristus melalui Rasul Petrus atau Rasul Petrus dalam nama Yesus Kristus begitu. Bukan uang yang diberikan. Tapi lebih daripada itu yang dia butuhkan adalah kesembuhan untuk mencari makan.
untuk dia dapat pekerjaan dan mencari makan. Dan itu yang Yesus lakukan melalui Rasul Petrus begitu. Itu satu yang bisa kita pelajari, bahwa bisa saja tanpa kita sadari, karena kita fokus dengan penyakit kita fokus dengan penderitaan kita fokus dengan kekurangan kita, maka kita tidak lihat ada sesuatu yang Tuhan telah berikan yang melebihi apa yang sedang kita minta, yang sedang kita harapkan sekarang. Peminta-minta tadi, orang lumpuh tadi hanya mengharapkan uang sedekah. Lebih daripada itu, dia diberikan. Kesembuhan telah diberikan kepadanya. Lalu Rasul Petrus, luar biasa. Dia punya empati, dia punya simpati, dan tidak hanya berhenti di situ. Karena dia tidak bisa memberikan, dia tahu keinginan orang ini, dia tahu apa yang dimintanya, tetapi dia tidak bisa penuhi permintaannya itu, maka dia berikan apa yang dia berikan. Puji Tuhan, Rasul Petrus diberikan oleh Tuhan karunia untuk menyembuhkan. Amanginang, apa karunia kita? Kita punya karunia masing-masing. Kita tidak selalu bisa membantu orang secara finansial. Kita tidak selalu bisa membantu orang secara medis. Ada orang yang diberikan mujizat kesembuhan juga melalui kepintarannya dalam dunia medis. Kita tidak selalu bisa menghibur orang dengan tawa. Lalu apa kira-kira kita bisa cari? Yakin dan percayalah, kita adalah masing-masing orang yang spesial. Kita masing-masing adalah orang yang khusus. Kita masing-masing adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita punya kelebihan itu masing-masing. Ada orang yang diberkati dengan kekayaan. Maka segalanya itu akan kita pakai untuk membantu orang. Kalau yang punya kekayaan, maka bantulah orang lain dengan kekayaanmu. Kalau yang kau punya adalah mukjizat kesembuhan atau pengetahuan medis, maka bantulah orang dengan itu. Kalau nggak ada lagi yang bisa kupunya, aku nggak punya kepintaran, aku cuma bisa bikin ketawa-ketawa orang lain. Bikinlah orang terberkati dengan itu. Bantulah orang dengan kemampuanmu untuk membuat orang lain tertawa. Aku cuma bisa bernyanyi. Bantulah orang lain dengan nyanyianmu. Buat orang bahagia dengar suaramu, suara indahmu. Apalagi yang kau punya, apalagi yang bisa kita punya, yang diberikan oleh Tuhan, anugerah masing-masing itu yang diberikan oleh Tuhan kita, hendaklah itu kita pakai untuk membantu orang lain, untuk kemuliaan Tuhan melalui kita membantu orang lain. Selamat saling membantu, selamat menjadi berkat. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami kembali melalui hamba-Mu, Rasul Petrus, bahwa segala yang kami punya akan kami serahkan kembali kepada Engkau melalui membantu orang-orang lain. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, berikan kami kebijaksanaan, bukakan hati kami, agar kami dapat memakai segala jenis kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Bapa, kiranya mendatangkan sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, juru selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selama